Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! PDIP nilai KPK tidak punya urgensi menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto ini melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kok tidak ada urgensi ditahan? Gimana korupsi ini tidak akan merajalela di Indonesia kalau kader-kader partai yang berbuat salah saja terus dibela sama partainya? Gimana rakyat Indonesia mau sentosa? Karena aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap kemarin gagal menghantar kepentingan partai PDIP. Apa kepentingannya? Menurut analisa pribadi saya, aksi kemarin itu adalah pesan serius dari Kekaisaran Perkeboan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yen Odi. Salam NKRI. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Saya secara pribadi berharap agar KPK tidak main-main dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pak Hasto Kristianto. Kalau benar bahwa KPK telah menemukan titik lokasi keberadaan Pak Hasto Kristianto atau titik lokasi tempat di mana Pak Hasto Kristianto pernah singgah ke sana, dan pada titik lokasi yang sama KPK menemukan jejak Harun Masiku juga pernah singgah persis di tempat tersebut, maka sudah sewajarnya KPK segera mengumumkan status tersangka terhadap Hasto Kristianto. Karena saya pikir analisa wajar, pemikiran wajar bahwa Pak Hasto Kristianto memang benar-benar terlibat dalam persoalan hilangnya Harun Masiku yang bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Dan satu lagi harapan saya, PDIP sebaiknya jangan ambil resiko. Sebaiknya PDIP juga secara sadar mendorong agar Pak Hasto Kristianto itu secara legowo melepaskan jabatan Sekjen Partai PDIP. KPK nggak akan berani menahan Hasto. Kenapa? Hasto nyanyi, KPK ngeri. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hei Ibu Megawati, kecongkakanmu menghancurkanmu, kesombonganmu membunuhmu. Sadarlah. Rilis penahanan tersangka HK. Kabar bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, Hasto Kristianto Sekjen PDIP ditangkap KPK. Kali ini benar-benar ditangkap, diborgol, dan memakai rompi oranye. Bak orang yang tengah panik karena terperosok ke dalam jurang, apapun akan digapai, diraih, digenggam untuk menyelamatkan diri. Begitu ditangkap KPK, Hasto langsung bernyanyi menyebut nama Jokowi dan keluarganya, seakan-akan ucapan ngawurnya di depan awak media akan menyelamatkannya dari status tersangka korupsi. Tenang Mas Hasto, tenang. Nanti akan ada waktunya untuk bernyanyi di ruang persidangan. Sabar Mas Hasto, sebentar lagi sidang digelar. Dirimu bebas bernyanyi di ruang persidangan. Semoga ini menjadi kebanggaan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada.
nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kenapa hanya Hasto yang selalu diuber-uber oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lanjut emaknya para banteng ini mengatakan jika kasus korupsi itu banyak, namun kenapa hanya Hasto saja yang diincar oleh kepolisian dan KPK. Sikap Megawati yang melindungi kadernya dari jeratan hukum semakin memperjelas bahwa Megawati Soekarno Putri bukanlah seorang negarawan yang baik dan bijaksana, berbeda dengan Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yang dengan tegas mengatakan jika ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi dirinya tidak akan membela kadernya tersebut, malah Prabowo sendiri yang akan menindak kadernya yang melanggar. KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, kita tenang ke, gue kejar lo sampai di mana. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Sekarang terlihat semakin jelaskan kualitas kepemimpinan dari Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Rakyat kecil bisa menilai dari pernyataan-pernyataan kedua pemimpin tersebut. Rakyat bisa menilai dari sikap dan aksi yang dilakukan oleh keduanya. Kalau fakta berbicara seperti itu, menurutmu siapa sosok negarawan sejati dari kedua tokoh itu? Megawati atau PDIP Prabowo? nilai KPK tidak punya urgensi menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto ini melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Kok tidak ada urgensi ditahan? Gimana korupsi ini tidak akan merajalela di Indonesia kalau kader-kader partai yang berbuat salah saja terus dibela sama partainya? Gimana rakyat Indonesia mau sentosa kalau yang seperti ini dibela? Sekalian saja bubarkan lembaga-lembaga yang menangani korupsi atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat, biar sekalian enak sudah. Percuma ya, capek. Yuk netizen, gimana komentar kalian tentang berita ini? Pasti kalian gedek kan, kesel kan? Saya kesel, gedek. Mas Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin, dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ia langsung mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Katanya, Bung Karno juga pernah dipenjara. Seolah-olah nasibnya yang dipenjara karena kasus korupsi punya nilai yang sama dengan perjuangan Bung Karno melawan penjajah. Coba berhenti sejenak dan pikirkan. Apa iya dua hal ini bisa dibandingkan? Mari kita bedah satu persatu. Bung Karno dipenjara karena menentang kolonialisme, karena berani melawan penjajah yang menindas bangsa ini. Dia dipenjara karena memperjuangkan kemerdekaan, sebuah perjuangan yang tidak hanya mengorbankan kebebasan pribadinya, tapi juga hidupnya sepenuhnya untuk rakyat. Sementara itu kamu, Hasto, dipenjara karena korupsi, karena menerima suap. Kamu tidak melawan penjajah, tapi malah menjadi bagian dari penjajah baru. Penjajah dalam wujud penguasa rakus yang menghancurkan bangsanya sendiri dari dalam. Lihat perbedaannya. Bung Karno dipenjara untuk membangun bangsa. Kamu dipenjara karena merusak bangsa. Dan disinilah letak ironinya. Bung Karno, di balik semua cobaan hidupnya, tetap berdiri dengan tegak.
Ia menjadi simbol ketangguhan, wibawa, dan keberanian. Tapi kamu, baru jadi tersangka saja sudah menangis di depan kamera, mencoba mencari simpati publik. Maaf bos, simpati itu bukan gratis, apalagi untuk seseorang yang dituduh korupsi. Jadi mari berhenti mencoba menyamakan dirimu dengan Bung Karno. Itu seperti membandingkan langit dengan lumpur. Terlalu jauh, terlalu berbeda. Ada yang bilang, Hasto mungkin mencoba memainkan strategi klasik. Membawa nama besar untuk mencuci dosa. Saya cuma mau baca puisi, boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat pikiran. Dan borgol keadilan. Hasto bicara, Hasto berteriak. Namun hukum tak bisa dipelintir gelap. KPK berdiri, tak tunduk pada gertak. Sebab bukti tak lahir dari kilah yang rapuh dan retak. Hasto berkata, ini konspirasi. Tapi pasal-pasal tak bicara emosi. Hasto berkata, ini jebakan kuasa. Tapi hukum tak kenal dusta dan drama. Bukan Hasto yang menentukan, bukan Hasto yang mendikte aturan. Jika tanganmu bersih, mengapa takut? Jika jujur, mengapa bukti kau surut? Harun Masiku hilang tanpa jejak. Hasto pun ditanya, jawabnya gelap. Menghalang penyidikan, menghilang bukti. Bukan itu wajah demokrasi sejati. Borgol di tangan Hasto bukan keputusan buta, tapi langkah hukum yang harus dijaga. Bukan tekanan, bukan kepentingan. Hasto ditahan karena hukum berjalan. Jangan bicara tanpa dasar, jangan berlindung di balik propaganda liar. Jika Hasto benar, buktikan dengan nyata, bukan sekedar kata, bukan sekedar wacana. KPK itu sudah punya bukti yang jelas ya, bahwa memang jejaknya Hasto di PT IKA, lalu jejaknya Harun Masiku pun di PT IKA begitu ya? Betul, dan pengakuan tentang peran Hasto di kasus itu sebenarnya bisa dilacak dari statementnya si Saiful. Pernah suatu waktu ketika dia sedang keluar dari KPK disebut, bener nggak itu uang dari Hasto? Iya. Dia mengiyakan ya? Iya. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Tidak boleh sedih. Korea tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, oh ya, double. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan untuk melarang para kepala daerah dari partainya untuk datang retret yang digelar Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Larangan itu dikeluarkan usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK dalam kasus korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Itu yang disebut cawe-cawe, itu yang disebut intervensi, itu yang disebut dengan bangkang. Kalau kemudian ketua partai memerintahkan kepada gubernur, bupati untuk tidak patuh kepada program presiden, itu bangkang. Gede ciliknya makar, pemberontakan. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Gak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, gak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo.
partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Nah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya ini? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian Pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah ini yang begini-begini saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan silakan dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, ngomong apa? Kan gitu. Jokowi itu lo harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Jadi saya semakin bingung di sini. Yang pertama, apakah negara kita ini ada satu penguasa yang lebih besar dan lebih tinggi daripada presiden? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Bapak Prabowo! Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar, kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Wih goblok! Wih goblok! Indonesia gelap kok dibilang gagasan besar? Lu kalau bicara pakai otak kenapa? Gagasan besar itu ya Indonesia maju, Indonesia raya, Indonesia jaya, Indonesia hebat, Indonesia bisa. Itulah gagasan-gagasan besar tentang bangsa. Anda teriak Indonesia gelap kok dibilang gagasan besar? Anda punya otak? Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini adalah salah satu poin yang sangat menggelitik bagi saya secara pribadi dari berbagai hal yang terjadi di aksi mahasiswa kemarin bertajuk Indonesia Gelap gitu ya. Nah, saya mengerti bahwa ada banyak pihak yang mencoba menganulir bahwa aksi mahasiswa kemarin itu tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu gitu. Iya, saya menghargai itu ya. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan beberapa aksi mahasiswa belakangan kok selaras dengan kepentingan partai PDIP? Kenapa? Kok beriringan dengan kepentingan partai PDIP? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Secara logika sangat tidak masuk akal. Kalau Anda katakan sebuah aksi itu murni di saat aksi itu selaras dan selalu beriringan dengan kepentingan pihak tertentu. Sangat tidak logis, tidak masuk akal ya. Dan kemudian tiba-tiba Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah pelantikan para kepala daerah terpilih menginstruksikan agar seluruh kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, semuanya mengikuti retreat di Magelang. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP, mengeluarkan surat instruksi. Ini semacam
instruksi tandingan ya, terhadap instruksinya Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto, melarang seluruh kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati terpilih yang dari partai PDIP untuk tidak ikut. Ya memang bahasanya diperlunak, menunda. Tapi kita tahu arahnya kan melarang gitu. Kita paham ya. Jadi saya semakin bingung di sini. Yang pertama, apakah negara kita ini ada satu penguasa yang lebih besar dan lebih tinggi daripada presiden? Jadi Ibu Megawati saya lihat sekarang ini kayak ingin memposisikan diri lebih presiden dari presiden begitu. Oke. Pada poin yang ini kita juga bisa mengerti bahwa betapa tertekannya seorang Insinyur Haji Joko Widodo ketika menjabat Presiden Republik Indonesia. Betapa dirinya itu berada di posisi tarik-menarik antara kepentingan partai dengan kepentingan bangsa dan rakyat. Beliau sangat tertekan karena beliau ingin melayani rakyat, ingin menjawab semua keluh kesah rakyat, apa saja kekurangan yang ada di masyarakat. Sementara di sisi yang lain beliau itu ditarik oleh kepentingan partai PDIP. Nah ini problemnya. Jadi saudara, saya pikir instruksi dari Ibu Megawati ini baik juga. Baiknya apa? Karena dengan instruksi tersebut kita bisa mengerti bahwa betapa tertekannya Insinyur Haji Joko Widodo ketika menjabat Presiden Republik Indonesia. Nah saat ini ketika PDIP kalah Pilpres 2024, Ibu Megawati bingung siapa lagi yang mau disetir-setir. Akhirnya beliau mengeluarkan surat instruksi menentang instruksi Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto, melarang para kadernya, para kepala daerah, gubernur dan bupati terpilih dari partai PDIP untuk tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh negara, oleh perintah Presiden Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama ya. Jadi saya melihat Ibu Megawati ini semacam menempatkan diri di atas dari presiden, di atas dari negara. Memposisikan diri lebih presiden dari presiden, begitulah istilahnya. Oke, yang kedua, di saat ada beberapa pihak yang mencoba menganalisa aksi mahasiswa kemarin ya, aksi bertajuk Indonesia Gelap, Ibu Megawati malah mengeluarkan instruksi ini. Ini menunjukkan bahwa benar aksi kemarin, aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap tersebut adalah didalangi oleh partai PDIP. Seperti yang saya katakan tadi bahwa beriringan dengan kepentingan partai PDIP, selaras dengan kepentingan partai PDIP. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu secara lebih masuk akal kalau bukan ada kepentingan PDIP di balik aksi Indonesia Gelap? Bagaimana kita menjelaskan hal itu dengan lebih masuk akal selain mengatakan seperti itu? Ya kan? Jadi menurut saya semestinya Ibu Megawati itu tenang dulu, diem dulu ya. Jangan ada reaksi atau tanggapan apa-apa, baik itu terhadap Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto maupun terhadap situasi politik apapun yang sedang berlangsung di negara kita. Agar supaya aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap kemarin mendapat legitimasi bahwa aksi tersebut benar-benar adalah aksi yang murni oleh para mahasiswa berangkat dari idealisme. Semestinya Ibu Megawati tenang dulu agar aksi tersebut mendapat legitimasi rakyat. Tetapi belum juga ada legitimasi pengakuan dari rakyat bahwa aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap kemarin merupakan aksi yang murni berangkat dari idealisme para mahasiswa. Ibu Megawati sudah membuat ulah, mengeluarkan instruksi menentang instruksi Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Ini jelas menunjukkan adanya satu kegelisahan karena aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap kemarin gagal menghantar kepentingan partai PDIP. Apa kepentingannya? Menurut analisa pribadi saya, aksi kemarin itu adalah pesan serius dari Kekaisaran Perkeboan
Wes, jangan-jangan ada yang tersinggung nih. Nggak apa-apa, ya kan? Kata Pak Hasto Kristianto, negara harus mengakomodir kebebasan berpendapat, ya kan? Negara tidak boleh membatasi dan atau menghalang-halangi masyarakat untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Itu kata Pak Hasto Kristianto. Jadi ini adalah bentuk kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi untuk menyampaikan ini loh pendapat saya, ini loh pandangan saya. Berbeda pandangan dengan saya, berbeda pendapat dengan saya, nggak apa-apa, nggak masalah, kita negara demokrasi, ya kan? Oke, kembali kepada topik. Ini semacam pesan serius daripada kekaisaran perkeboan. Itu istilah saya ya. Yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Hei Bapak Prabowo Subianto, ketahuilah bahwa saya memiliki power yang bisa menggerakkan kekuatan mahasiswa. Berhati-hatilah Anda. Sebaiknya Anda mengintervensi KPK untuk tidak mengusut kasus Harun Masiku, membatalkan status tersangka terhadap Pak Hasto Kristianto, untuk tidak menahan Pak Hasto Kristianto Sekjen Partai PDIP. Kira-kira seperti itu isi pesannya. Tapi belum juga aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap itu berakhir, Pak Hasto Kristianto sudah diborgol. Jos, mantap. Kata-kata untuk Ibu Megawati. Hei Ibu Megawati, kecongkakanmu menghancurkanmu, kesombonganmu membunuhmu. Sadarlah, saya sudah katakan dari berbulan-bulan yang lalu, 7-8 bulan yang lalu, saya selalu mengirim pesan-pesan yang saya alamatkan kepada Partai PDIP, kepada Ketua Umum Partai PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada para elit Partai PDIP, agar supaya melakukan cara-cara yang lebih positif untuk bagaimana kembali menarik simpatik rakyat, dengan tidak melakukan manuver, langkah-langkah politik yang berbasis ego. Kecongkakanmu menghancurkanmu, kesombonganmu membunuhmu. Bukan hanya saya, Pak Bambang Pacul, salah satu elit Partai PDIP, juga sudah pernah mengingatkan, jangan lawan orang baik. Bagaimanapun juga pandangan politikmu terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, di mata rakyat Insinyur Haji Joko Widodo adalah orang baik. Jangan menyerang orang baik. Ketika Anda menyerang orang baik, maka Anda harus siap menerima konsekuensinya. Satu hal yang wajar, ketika saya menyerang orang yang Anda cintai, yang Anda kasihi, tentu saja Anda tidak akan tinggal diam. Tentu saja ada reaksi balik dari Anda terhadap saya. Itu juga yang terjadi hari ini. Ketika Anda terus-terusan membangun narasi, memojokkan, menyerang Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dan keluarganya, ketahuilah yang Anda lawan adalah rakyat, dan rakyat tidak akan tinggal diam. Rakyat pasti bangkit berteriak menentang Anda. Jadi ketika Anda menyerang orang baik, Anda harus sadari bahwa Anda siap menerima konsekuensinya. Oke? Kita kembali kepada topik. Jadi saudara-saudara, menurut saya instruksi dari Ibu Megawati itu merupakan wujud kegelisahan, wujud keresahan. Karena pesan serius yang dikirim tadi melalui aksi mahasiswa atau Mahaternak PDIP itu gagal. Ya, kemarin-kemarin katanya ada KPK itu dilemahkan. Nah sekarang ketika KPK menangkap Pak Hasto Kristianto, menetapkan tersangka, memborgol Pak Hasto Kristianto Sekjen Partai PDIP, kok KPK malah dilawan, KPK malah ditentang? Ada apa? Bukankah yang kalian inginkan adalah tidak adanya pelemahan KPK? Jadi saya menganalisa bahwa ketika ada isu pelemahan KPK bergulir, sebenarnya bukan KPK itu dilemahkan, tetapi kontrol terhadap KPK itu diambil alih oleh negara agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Jadi KPK tidak dilemahkan, melainkan
KPK itu direfresh, ya. KPK itu dibersihkan. Buktinya KPK semakin kuat. Buktinya KPK berani menetapkan Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, sebagai tersangka. Buktinya KPK berani semakin beringas untuk mengejar di mana keberadaan Pak Harun Masiku. Itu bukti bahwa KPK saat ini sedang perkasa-perkasanya. KPK tidak lemah dan kita harus mendukung KPK. Kembali lagi, kata-kata untuk Ibu Megawati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Salam hormat dari Kristianto Yen Oni rakyat jelata. Kecongkakanmu menghancurkanmu, kesombonganmu membunuhmu. Ingat itu baik-baik. Dan pesan untuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Salam hormat dari Kristianto Yen Oni rakyat jelata. Hidup Bapak Prabowo. Saya menanti-nantikan ketegasan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Memang kita adalah negara demokrasi, tetapi demokrasi itu perlu didisiplinkan. Demokrasi ya demokrasi, kebebasan berpendapat ya kebebasan berpendapat. Demokrasi itu perlu dikontrol agar supaya tidak ada polusi yang meresahkan dalam ruang lingkup demokrasi. Jangan ada lagi saling menghina, saling menghujat, saling memfitnah, saling mencaci maki atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat. Jadi saya Kristianto Yen Oni secara pribadi meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto. Saya menanti-nantikan ketegasan Bapak. Tertibkan ruang lingkup demokrasi ini. Bersihkan daripada polusi-polusi sosial. Dan kemudian pesan yang kedua untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto. Jangan takut, maju terus. Seperti kata Bapak tempo lalu, bahwa Bapak akan mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika. Buktikan itu. Kami rakyat Indonesia menanti-nantikan janji Bapak ditepati. Jangan takut terhadap ancaman politik dari kubu manapun. Jangan takut dengan tekanan politik dari partai PDIP atau dari partai manapun. Kami rakyat Indonesia akan berdiri mendukung Bapak. Percaya, kami pasti mendukung Bapak. Semangat, jangan pernah kendor. Lawan koruptor. Dan kami juga minta kepada KPK untuk terus memburu dan mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku. Tangkap juga dan penjarakan bersama Pak Hasto Kristianto. Karena kami rakyat Indonesia membutuhkan negara dan bangsa ini bersih daripada para koruptor. Saya pikir demikian saudara-saudara opini saya kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI, bravo.